Politisasi, quo usue tandem abutre, catilina, patientia nostra. Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Belum? Baiklah, terjemahan bebas dari kalimat ini adalah, berapa lama Anda mempermainkan kesabaran kami, catilina? Waduh! Pusingkah Anda kalau pembicaraan kita kali ini diawali dengan sejarah ilmu politik dan sejarah dunia intelijen? Supaya Anda tidak bosan membaca tulisan saya, sisi pandang lain akan saya ulas secara singkat. Semoga ini bisa menghibur para sahabat. Sebenarnya, saya kurang pandai dalam mendeskripsikan dunia politik, tapi politik beririsan juga dengan sebuah ilmu yang saya pelajari di akademi dulu. Ngapain sih menulis hal seperti ini sekarang? Saya hanya merasa perlu berkontribusi dalam menyelesaikan banyak hal di dalam dunia media sosial. Dunia yang belakangan ini, menurut saya sudah berlebihan menyiarkan politisasi agama yang dipolitisasi. Maaf, kalau ada kening yang berkerut dengan kata agama yang dipolitisasi, memang banyak yang tidak setuju dengan pendapat saya bahwa yang terjadi fenomena sebelum, selama, dan sesudah 411 adalah politisasi agama. Pasti ada yang berbeda pendapat, ini wajar, tidak apa-apa, kita sudah dewasa dan jadi orang yang dewasa, kalau berbeda pendapat, kita pasti mendengar pendapat orang lain dulu sebelum responsnya, bukan? Tulisan berikut adalah sedikit pengetahuan yang saya dapat di akademi dulu, pengetahuan yang saya kemas dalam tulisan sederhana, jika Anda ingin menyelami pendapat saya. Silakan Anda baca pertanyaan-pertanyaan saya berikut. Pertanyaan pertama, siapa itu Catalina? Pertanyaan kedua, siapa yang melontarkan pernyataan tersebut di atas? Oke, kita mengulang sejarah sebentar ya. Catalina yang nama panjangnya Lucius Sergius Catalina adalah seorang darah biru keluarga politikus di zaman Romawi kira-kira 50 tahun sebelum Masehi. Di masa akhir kehidupannya, ia dikenal sebagai seorang demagog. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demagog sebagai seorang pemimpin kelompok yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat pendengarnya untuk memperoleh pengaruh atau kekuasaan. Secara etimologi kata, mereka adalah seorang orator yang memperoleh popularitas dan kekuasaan dengan membangkitkan emosi, nafsu dan prasangka orang. Mereka adalah orator. Dan beretorika, meminjam suara rakyat. Demagog membawa rakyat yang sependapat dengannya dengan menggunakan berbagai isu untuk kepentingan politik, power, dan membuat masalah menjadi kisruh dan kacau, chaotic. Dengan kekacauan tersebut, siapapun yang ia jadikan sasaran, tembak, tidak tentram, langkahnya juga bisa menggulingkan pemerintahan yang berlaku. Di posisi lain dalam waktu yang sama, ada seorang senator bernama Cicero, nama lengkapnya Marcus Tullius Cicero. Ia adalah seorang berlatar belakang pengacara andal, ahli pidato, penulis banyak naskah sejarah Romawi kuno, merupakan negarawan Romawi dan tokoh politik di zaman Julius Caesar, Pompei, Mark Antony, dan Octavianus. Dalam sebuah pidato di tahun 63 SM, Cicero lah yang mengatakan kalimat di awal tulisan tadi, oke, saya karena belum tahu sahabat suka sejarah apa tidak, jadi saya istirahatkan dulu sebentar diskusi kita ini karena saya perlu kembali ke rutinitas saya bekerja di ladang. Izinkan saya memacul, endangir, dan menyiram kebun, kalau Anda masih berkenan membaca lanjutan tulisan ini. Bolehlah kita bertemu di lain kesempatan, itu pun, mudah-mudahan Anda memang minat pada sejarah yang buat sebagian besar orang bosenin. Ketidakpastian menunjukkan ketidakmampuan, begitu juga sebaliknya.